20% APBD untuk pendidikan setiap tahun. Itu gede loh. Tapi angkanya nggak kemana-mana. Kalau masih jalan di tempat berarti ada yang salah dong. Nah itu yang menurut gue dua hal tadi bisa terjadi karena inkonsistensi anak muda ini. Yang punya energi, yang punya tenaga untuk yuk kita benerin yuk. Arahnya kayaknya nggak seharusnya deh ke sini. Udah punya harapan itu, ada cawapres yang begitu. Anak muda dan pesta demokrasi menjadi gegap gempita dan magnet tersendiri. Ada yang bilang politik itu adalah candu. Nanti dulu, mungkin masih banyak yang belum kita tahu. Saya Cheryl Hatumesan bersama Bayu Oktara. Yuk kita dengar Sahabat Bicara. MC Cheryl, apa kabar? Gue interview orang yang biasa interview orang tuh geter sih. Enggak lah. Sumpah. Apaan sih? Gila udah lama banget long time no see. Ini ya zaman-zaman masa kegelapan. Iya emang harus gelap karena kan emang dunia diskotik ya. Iya, Pak, mohon maaf nih bahasanya diskotik Enggak banget. Iya. Ya maksudnya gila. untuk menemukan terang kan saya harus ke gelap dulu. Iya betul. Nah di saat gelap itu kok lihat Bapak dulu. Oh, di yang bawa lampu kan? Yang bikin terang. Yang bikin terang. Jalan. Iya. Thank you so much udah datang ke sini. Dengan senang hati. Aduh, kita dulu satu radio. Betul. Ya kan. Terus sekarang Bapak udah gak di radio lagi. Iya. Lo, 2022. Oh 2022. Tapi dari radio yang sama kita kerja bareng Iya, itu tuh. di 2015. Ya, sebut aja namanya. Dari Ya, Hard Rock terus. dari Hard Rock, terus gue ke Female, terus gue ke Mos, terus gue Kiss. Jadi perjalanan radio sebenarnya dari Prambors 96, dari Prambors ke 99ers Bandung, Ardan Bandung, Hard Rock, baru Female, Mos, Kiss. Termuter ya, udah ya. Enggak juga. 25 tahun itu. 26 tahun. 26? Iya. Oh ya ampun. Gila, di situ-situ aja hidup gue. Enggak, tapi gue tahu lo cinta radio dan one day lo kan balik lagi. Ah jangan gitu dong. Gak percaya. Entah itu radio apa kek, radio partai mungkin. Radio partai. Belum ada partai yang punya radio, adanya partai punya TV kan? Iya. Enggak. Iya. Yang punya TV punya partai. Iya, Bukan iya, punya partai dulu baru punya TV. Oh iya. Ya, sama aja lah. Sama aja. Jalan loh. Tapi ada wacana loh. Ada apa? rencana mau bikin radio. Bikin radio? Jadi. Oke. Perlu daftar gak nih kira-kira? Mau tertarik? Jangan ntar gue di brainwash jadi politikus lagi di situ. Loh gak apa-apa. Politisi juga ada yang butuh party loh. Oh, loh tetap programnya program party. Tapi kenapa sih Bay? Maksud gue gini loh. Lo udah enak-enak, nyaman-nyaman, jadi public speaking gitu kan. Udah ngajar orang, segala macam. Terus lo terjun di dunia yang out of nowhere, politik praktis yang musuhnya tuh banyak. Banget, begitu mutusin di politik juga lo pasti punya musuh langsung. Kenapa? Karena ini soal sisa hidup lo mau dipakai buat apa. Nah buat gue dari kebutuhan ini hierarchy of Maslow itu kan. The highest hierarchy adalah aktualisasi diri kan. Betul. Dan self actualization buat gue itu adalah ya jadi the best version of you. So in my opinion saat lo mau menjadi versi terbaik diri lo sendiri adalah saat lo bisa berguna buat orang-orang, bukan cuman buat ngasih kebanggaan dan warisan anak lo, tapi bagaimana menciptakan dunia lebih baik buat anak lo gitu. Dan itu membutuhkan kekuatan politik supaya punya ototnya. Ini gitu. Jawaban benar dari hati kan, bukan jawaban dari seorang politikus kan? Mas saya sebagai politisi. Nah ini dia, kebanyakannya gue ketemu sama politisi-politisi muda, cara ngomongnya tuh udah kayak politisi-politisi senior yang ngomongnya yang iya soalnya begini, apaan sih? Justru kita yang anak-anak muda bawa pembaharuan dong ke politik gitu loh. Pembaharuan? Iya. Tahu kan kemana? Perubahan. Perubahan ya. Cara ngomongnya juga cara ngomong anak muda lah, oh, gitu ya? yang santai, santun, nggak perlu nggak. Kadang-kadang soalnya anak-anak muda yang tahu dipojokin dia ngelesnya tuh yang kemana-mana dan itu kebiasaan politisi kalau ngomong menurut gue suka panjang. Maksud sih? Dan hiperbola. Oh iya bener. Bener lagi. Iya kan? Iya. Iya itu yang menurut gue kayaknya kultur itu harus disudahi. Tapi kan, nah ini.
Bapak ini kan sekarang jadi spokesperson-nya Bapak Anies Baswedan. Betul, Pak Anies Baswedan tuh kalau ngomong juga suka bagus dan panjang gitu. Itu dulu. Sekarang kita grooming terus dan ada perubahannya. Coba lo lihat deh. Di beberapa kali interview, beliau selalu dikasih waktu 1 menit ya Pak, 1 menit ya Pak, gitu. Dan beliau manfaatkan untuk menyampaikan semua visi misinya dengan bahasa yang lugas dan mudah dicerna. Dan pemilihan katanya yang lebih merakyat, nggak pakai bahasa-bahasa terlalu tinggi, yang akademisi gitu. Dan sekarang jadi lebih mudah untuk dipahami apa yang menjadi visi misi beliau. Ya, tapi wow. Tapi gue baru sadar pas ngomong gitu. Iya juga ya. Tapi kenapa Pak Anies Baswedan? Maksudnya di tengah lo misalnya mungkin ada beberapa pilihan. Why Pak Anies Baswedan? Ya dari pertama gue ngefans sama orang ini. Cuma waktu pada saat Pilkada DKI kita berbeda pandangan. Dan itu menurut gue sih ya berbeda pilihan sih gak ada masalah kan. Gue gak ada masalah dengan personalnya beliau. Tapi gue segitu bedanya sampai wah lo kok Pilkada kok begini banget sih cara lo. Nah cuma ada satu momen di mana gue mendengarkan beliau ngomong apa yang akan dia lakukan di Jakarta. Terus itu membuat gue mikir, emang bener apa yang lo omongin? Coba gue lihat, gue rasain, bener lagi. Berarti kayak misalnya selama ini dia dipikir ya radikal, terlalu melupakan minoritas. Buktinya waktu beliau jadi gubernur lah, rumah-rumah ibadah mendapatkan bantuan, mendapatkan santunan, bukan cuma satu agama aja loh, tapi semua agama yang ada di Jakarta. Jadi nggak terbukti dan itu mancing gue lebih dalam lagi untuk cari tahu ini bener nggak sih soal transportasi. Bener loh, dengan Jaklingko gue pakai sendiri dan gue gunain sendiri. Udah gitu soal taman, udah gitu soal jembatan tapal kuda. Gue karena gue dari Depok sehari-hari sekarang. Dari tempat ngajar itu berguna banget dan kok bisa kepikiran ya tapal kuda ini ya gitu. Jadi menurut gue kita ini udah punya banyak infrastruktur, sekarang kita butuh orang-orang yang cerdas untuk menggunakan infrastruktur ini buat kebaikan. Itu makanya semangatnya partai yang gue pilih adalah restore kan, restorasi, mengembalikan apa yang kita punya kepada tempatnya. Nah ini yang menurut gue ya bukan kayaknya lagi, tapi gue yakin orang inilah yang tepat dan seharusnya dipilih jadi presiden karena beliau yang dibutuhkan saat ini. Oke, jadi lo merasa tiap masa tuh ada pemimpin yang pas gitu ya? Betul, setiap masa ada permasalahan, ada kebutuhannya dan pemimpin lahir dari situ. Oke, lo gak banyak tiba-tiba merasa oke, kehilangan teman karena politik, kehilangan pekerjaan, kehilangan... banyak. Pastinya. Gue heran tapi ya kalau urusan teman sama saudara dulu deh. Gara-gara mungkin kita 2017, 2019 dipertontonkan beda pilihan gitu ya. Jadi berseberangan jadi musuhan. Terus padahal begitu selesai yang musuhan jadi satu barisan, satu gerbong jadi menteri. Terus sekarang mereka menyuarakan ya jangan berantem-berantem, gak perlu ini. Bukan masalah berantem, beda pilihan itu sangat dibolehkan dalam demokrasi. Cuman yang gak boleh adalah saat lo udah beda pilihan, lo mengintimidasi. Ya jelas gak boleh lah. Udah gitu ada yang mungkin apatis dan skeptis sama soal politik identitas. Menurut gue ya gak apa-apa menggunakan identitas. Lo ngelihat ada Olimpiade Indonesia lawan Kamerun, lo belain mana sebagai orang Indonesia? Ya Kamerun lah. Iya pasti. Karena pasti menang. Indonesia Pak. Nah iya kan, maksudnya kita ada kedekatan identitas itu. Yang gak boleh adalah kalau wah ini sialan nih Kamerun nih, kurang ajar nih, yang menghina-menghina gitu kan yang gak boleh. Nah sama sebenarnya gue ngelihatnya kalau sekarang beda pilihan banyak juga tuh yang akhirnya musuhan, udah gitu kehilangan pekerjaan, ya terang-terangan, aduh nggak bisa nih, udah ada warnanya soalnya nggak mungkin, ya udah oke. Dia ngomong kayak gitu? Iya. Ya udah. Ada yang udah punya ambil tiket ke Semarang, inget nggak lah Bre? Udah mau berangkat gue udah dikirimin tiket ke Semarang, tiba-tiba cancel. Karena lo udah berwarna? Gara-gara gue udah berwarna.
ya sudah, mau diapain? Ya nggak apa-apa, diterima aja. Paling istri gue yang teriak. Tapi ini menarik karena kan itu kan pundi-pundi lo untuk mencari nafkah ya. Ya. Lo ada kekhawatiran kayak, aduh, nggak males lah gitu, kayak keresahan lo versus kebutuhan lo. Ya itu juga yang gue ngomongin ke istri gue, ada keresahan itu. Tapi ya nggak mau, ini kan ya, bagian dari perjalanan apa yang kita perjuangin. This is for very good cause gitu ya, dan buat anak-anak, ini bukan ambisi pribadi, bukan karena mengejar jabatan, tapi emang buat masa depan anak-anak kita. Dan itu gue sampein ke istri gue. Ya dia juga berkorban karena akhirnya banyak hal-hal yang jadi rencana kita yang nggak bisa kita kejar, nggak bisa kita wujudin. Cuman dia ngasih syaratnya adalah ya yang pasti anak-anak sekolah harus aman. Oke, siap bos, gue bilang gitu. Masalah jajan aja nih. Kalau dulu jajannya mungkin kita ke lifestyle, sekarang jajannya ke kepentingan untuk politik. Oh, oke, wow. Berarti istri lo adalah bagian dari perjuangan ini bareng-bareng ya? Harus bareng-bareng. Kalau misalnya dia nggak di gerbong yang sama, dia jadi nggak kasih restu. Tapi untuk dapetin izin aja sampai sekarang juga belum 100%. Gimana tuh ceritanya? Dari pertama dia bilang enggak. Sampai gue waktu zaman COVID, gue keliling berproses ke Subang, Majalengka, Sumedang. Itu gue setiap weekend ke sana. Setiap pulang itu gue dipisahin kamar, COVID nggak COVID. Udah gitu nggak boleh ketemu anak-anak. Udah gitu juga sampai akhirnya gue kena COVID juga, anak-anak kena semua, serumah kena. Tetap juga gue dipisahin, gue gak ngerti kenapa. Padahal kita bareng-bareng ya? Udah bareng-bareng COVID. Jadi ya memang lo boleh mengejar apa yang lo mau. Tapi ya lo buktiin dulu dong ke kita, buktiin dulu ke gue, lo beneran bisa atau enggak sih? Ini karena banyak banget yang dipertaruhin, dan hidup dia juga berubah. Itu dia makanya. Jadi pelan-pelan dibangun kepercayaannya, sampai sekarang juga belum 100% ngasih izin. Cuman dia udah sana juang. Tapi kalau sampai nggak menang ini ya, gitu. Ada syarat-syarat term and condition. Kenapa lo DPRD dulu? Belajar. Karena kalau DPR RI udah dari dunia entertainment. Kalau gue pribadi ya, ngomong sama diri gue sendiri, baik nggak usah lagu-laguan deh lo. Paham aja lo Indonesia kayak gimana. Dari Sabang sampai Merauke lo mikirin rakyat, please deh, get real man. Lo pikirin aja dulu tetangga-tetangga lo, saudara-saudara dulu. Lo orang Betawi, lahir di Jakarta, banyak teman-teman lo di sini. Lo pikirin dulu aja, bisa nggak lo berbuat sesuatu buat mereka? Ini sambil gue challenge diri gue, sambil gue berproses jalan. Ternyata emang banyak banget permasalahan di Jakarta yang memang butuh kekuatan politik untuk ngebenerin. Jadi itulah yang bikin gue, adalah gue belajar dulu sambil gue ya tahu mengukur kemampuan. Iya, wow. Dapil berapa Pak? Dapil 5, Keramat Jati, Jatinegara, Durensawit. Saya nggak bilang coblos loh, karena ini dalam masa-masa yang nggak boleh kampanye. Iya, kan siapa tahu tayangnya pas kampanye Pak. Itu dia. Tapi kan ditanya nanti syutingnya kapan? Oh iya, syutingnya baru kok. Dia kan ngasih tahu doang ya kalau lagi berproses di situ. Iya, diproses di Keramat Jati, Jatinegara, dan Durensawit. Gue hanya bilang dapilnya ya, gue gak bilang pilih 5 coblos 6. Enggak. Kan gue kan nomor urut 6. Oh iya, lo jangan pilih 5 coblos 6, jangan. Gue gak bilang gue coblos 6 gitu kan, gue gak bilang. Iya. Krik. Tapi gue mau nanya ini, tau gak? Sekarang kan kita dari 2 pemilu lalu lah ya, dua kali pemilu tuh adalah trauma-trauma ya. Termasuk gue dan mungkin beberapa orang yang kayak akhirnya menjadi, kita sempat bahas tuh silent majority, kayak gue malah sebenarnya nih ngomongin politik lagi, aduh. Asli. Dan faktanya nih kan, lo tahu kalau si pemilu depan ini banyak anak muda. Nah, si anak muda itu juga jadi banyak yang silent majority dan banyak yang apatis and silent majority jadinya. Ya banget, anak muda lagi. Anak muda itu 2/3 dari voters loh. Itu dia. Banyak banget. Nah itu sekarang berarti nge-grabnya harus kayak gimana? Kalau dulu tuh keras banget, sekarang kayaknya udah pada mulai harus tone down ya. Ya habis sekarang mau bersuara sebagai anak muda, satu-satunya anak muda yang jadi cawapres segitu aja. Next, masuk. Gimana jadi yang anak muda nih?
Nggak boleh Raffi Ahmad aja Pak. Gitu loh. Jadi kalau menurut gue ya banyak anak muda yang sebenarnya peduli kok. Gue sering ketemu dengan forum-forum dan ruang diskusi anak-anak muda yang punya mimpi besar, yang punya harapan besar. Tapi dengan konsep yang kayak begini, dengan cara anak muda yang katanya punya idealisme, tapi diberikan fasilitas untuk jadi cawapres, itu memalukan. Memalukan. Dan ini buat anak muda sebenarnya ada yang jadi malas deh gue politik. Jadi karena harapan itu hilang. Harapan itu jadi yang tadinya gue punya kesempatan nih untuk bisa menyuarakan apa yang gue inginkan. Kan itu demokrasi intinya gitu kan. Tapi sekarang dengan kalau dipertontonkan hal seperti saat ini, banyak anak muda jadi yang pertama kehilangan harapan, kedua merasa apa gue harus di situ ya biar dapat privilege. Apa gue harus masuk gerbong itu ya gitu. Tapi di luar itu masih banyak anak-anak muda yang punya energi, punya idealisme, punya mimpi besar. Hanya saja memang butuh kalau dulu tuh ada Bung Tomonya gitu loh. Iya. Penggeraknya ya. Ada penggeraknya. Nah itu yang sebenarnya dibutuhkan dari anak-anak muda sih. Masa lo dipertontonin hal yang seperti itu lo diem aja sih. Gitu. Jadi menurut lo kalau jadi anak muda jangan apatis gitu? Janganlah, gila lo. Ini 2/3 voters anak muda. Dan katanya bonus demografi ini di 2045 generasi emas Indonesia yang megang peranan. Indonesia emas dipegang oleh generasi emas. Generasi emas ini kan yang umur 35-40 berarti sekarang kan SMP, SMA dan kuliah. Nah, masa depan mereka, masa depan si anak muda ini ditentukan di momentum 2024 ini. Si anak muda ini justru jangan apatis, justru harus ambil bagian. Gimana caranya di ruang-ruang diskusi yang kecil, sekedar teman-teman nongkrong. Itu kalau misalnya semuanya sama mimpinya akan menjadi gerakan yang besar. Gue rasa sih masih banyak anak muda yang punya harapan dan punya hati nurani. Politisi banget tuh sekarang, mantap. Tapi gue takut terpengaruh Pak kalau lama-lama ngobrol sama Anda. Enggak. Karena kan emang apa alasannya buat lo gak milih gitu? Iya. Lo milih kan? Gue milih. Milih yang mana? Cuma kan gue lagi kecewa. Kok kecewa kenapa? Ya ada lah kecewaan gue. Jadi gue sama apa? Ya ada lah Pak, bisa gak ntar aja Pak? Halo. Lu kenapa gak ngomong sama gue kalau kecewa? Ya ntar gue chat ya. Iya. Kecewa Pak. Enggak, tapi yang kayak gue ini banyak. Gue yakin dan ini banyak banget yang kayak gue yang tapi males, tapi kayak pengen damai aja. Jadi kayak entar lah lihat deket-deket. Iya udah deh. Iya. Ya banyak yang bilang gitu juga. Januari baru kita ngomongin, kita umumin. Menurut gue justru dari sekarang. Karena ini momennya dimana kita bisa bersuara dan ya jangan diem aja lah. Yuk kita gerakin. Berarti kalau menurut lo sebagai pakar komunikasi, gue bisa bilang yang iklannya ada di stasiun Sudirman. Alhamdulillah. Lo lihat dah, masa iklan dia Bayu Utara ya, as a person gitu ya, ada di stasiun Sudirman Pak. Lo serius banget sekarang ya, maksudnya menjadi seorang coach itu gitu ya? Iya, karena udah gak siaran lagi. Jadi saya butuh pekerjaan. Pekerjaan ya. Iya, mantap loh itu. Oh ya, balik bukan soal stasiun Sudirman ya. Tapi soal pakar komunikasi. Komunikasi politik yang tepat apa sih sekarang untuk disasar ke pemilih-pemilih muda? Cara partai itu menyampaikan program-programnya. Harus yang mewakili kepentingan mereka, harus dengan strategi dan kegiatan-kegiatan yang simpatik. Udah nggak bisa lagi pakai hoax menyebar kebencian, tapi harus dengan pakai fakta dan data. Anak-anak muda jelas mereka, apalagi swing voters gitu ya, mereka kadang-kadang juga udah punya pilihan sendiri yang mereka nggak tahu alasannya apa. Gue milih A, kenapa alasannya? Nggak tahu, ya nggak aja soalnya si B gitu. Iya. Nah itu kan harus dijelasin dengan strategi-strategi deh. Biasalah untuk seperti marketing pada umumnya, dari mulai
ya awareness, lalu consideration, lalu kemudian menjadi populer, terus sampai decision makingnya dia. Sampai decision making jadi electability gitu, dari likability, electability. Ada bagiannya masing-masing, ada timelinenya, dan menurut gue cara-cara sekarang yang harus dilakukan oleh partai-partai politik dan juga para politisi ya dengan kerja cerdas, kerja nyata, benar-benar ada rekam jejak gitu aja. Dan cara-cara yang simpatik, lo gak bisa pakai marah-marah, pokoknya begini, udahlah. Nggak kayak gitu. Kemarin gue ketemu sama 2 jubir dari 2 paslon yang lain, kita diskusi, adu gagasan, kayak gitu-gitu. Dan menurut gue ini cara-cara yang harus digaungkan kemana-mana nih. Cara-cara menyenangkan, pendekatan seni budaya, pendekatan diskusi yang nggak usah pakai ngotot-ngototan, pakai marah-marah gitu, sampai buka borok lawan. Gitu. Emang ada yang gitu Pak? Oh saya nggak pernah lihat, kayak politik Indonesia itu damai. Masya. Gue gerah dah ngomongin politik. Iya emang ngeselin. Tapi kalau misalnya gue sebenarnya ya momentum politik ini gara-gara punya anak gitu loh. Hah? Apa urusannya? Lah kita pengen, iya ya anak gue pengen masa depannya lebih kece nih. Kalau mikirin kita sendiri sih kayaknya gini-gini aja juga ya udahlah ya. Tapi kayaknya nggak bisa deh kalau buat anak-anak gue. Nah itu jadi ayolah gerak untuk masa depan. Nah berarti lepas dari politik sedikit tapi ada hubungannya komunikasi gitu ya. Sekarang si komunikasi itu kan lo mau jadi politikus, lo mau jadi dokter, lo mau jadi apapun, si skill komunikasi itu butuh sekarang. Udah kayak soft skill yang dibutuhkan. Wajib gak sih? Betul, sangat dibutuhkan. Karena gini, saat kita punya knowledge, itu kita punya power kan. Punya power untuk mengubah sesuatu, untuk menciptakan dunia, ikutin apa yang kita mau. Untuk membuat orang yang berseberangan bisa sepaham dengan apa yang kita mau gitu ya. Dan kita bisa menyampaikan, mewujudkan mimpi kita. Kalau kita punya knowledge. Tapi the thing is, kalau lo cuma punya knowledge doang, tapi orang gak paham apa yang lo mau, itu cuma jadi potential power. Bukan jadi real power. Saat itu lo komunikasiin, saat orang bisa ngerti apa yang lo mau, maka itu jadi bisa diwujudin. Sekitar lo jadi gak ngebenci lo, gak berseberangan. Orang jadi mengikuti apa yang lo mau. Jadi communication menurut gue, public speaking is an enabler. Kalau misalnya lo punya kartu debit, punya kartu kredit, kan harus ada mesin EDC-nya kan. Nah ini ide gagasan tuh si kartunya. EDC ini adalah public speaking skills yang lo punya to enable all of semua ide-ide lo, semua gagasan lo. Jadi penting sekali punya communication skills yang oke. Setuju gue. Tapi nggak semua orang terlahir kan ada yang introvert, ambivert, extrovert gitu lah ya. Ada orang yang benar-benar kadang tuh depan umum benar-benar pengen pipis, nervous segala macam. Gimana? Lo percaya nggak gue introvert? Percaya sih, karena gue juga sebenarnya introvert. Tapi kan kita paksain dengan pertama-tama nulis kan. Oke, jadi stepnya apa kalau orang introvert pengen ngomong depan publik? Tulis dulu. Gue sampai sering banget gue ngomong sama bokap gue ngomong sama teman-teman gue ngomong sama nyokap gue, sama sahabat gue, sama pacar gue tulis dulu, gue bacain depan mukanya. Lama kelamaan ini kebiasaan ini nggak ditulis di kertas lagi tapi di kepala. Tetap gue tulis, gue nanti ngomong gini. Abis itu gue omongin. Sama seperti akhirnya terbiasa pada saat nge-MC, ngomong depan banyak orang, itu bukannya kita nggak spontan, tapi memang dari introvert sampai ke ambivert aja itu kan lama-lama terbiasa tuh. Nggak harus jadi ekstrovert, tapi ada di tengah-tengah aja. Lama-lama lo terbiasa menyampaikan ide lo dalam bentuk tulisan itu akhirnya di kepala, dan lama-lama lo akan terbiasa menyampaikan pikiran lo. Jadi gagasan lo lebih baik lo tulis dulu nih? Iya. Oke. Direncanain, dikonsepin gitu. Dan lama-lama kalaupun misalnya ternyata gagal, gue sering banget awal-awal ditanya orang jawaban gue salah. Itu aneh banget jawaban gue. Abis gue jawab gitu, kok gue jawab itu sih gitu. Tapi ya
Lama-lama terbiasa. Jam terbang lah mengatakan semuanya. Biasanya begitu. Jam terbang untuk hal apapun pasti penting. Tapi lo masih nervous gak kalau lagi mau MC atau mau? Harus ada nervous ya dong. Betul. Di setiap event gue selalu memunculkan hal yang bikin gue nervous. Karena saat lo nervous lo akan mengeluarkan semua kemampuan yang lo punya. Dan nervous itu gak bisa dihilangkan tapi bisa dikendalikan. Gimana caranya? Bisa dengan manipulasi pikiran, bisa dengan fisik, lo stretching, bisa dengan secara psikologis lo tenangin diri lo. Jadi caranya yang paling gampang kalau gue pribadi adalah gue ambil nafas dalam-dalam 5 detik ambil nafas, 7 detik buang keluar, mengirim oksigen ke amigdala. Saraf kecil di bagian otak besar yang fungsinya salah satunya adalah kita bisa mengendalikan kata-kata dan gerakan tubuh kita. Lalu kemudian stretching biar nggak keserimpet, nggak salah gerak-gerak. Kadang-kadang kalau grogi tuh suka gerakan-gerakan yang aneh ya. Iya. Apaan sih gini? Grogi aja. Sorry. Udah gitu sama satu lagi adalah mensugesti diri sendiri dengan menabrak pagar yang menghalangi lo itu dengan power stance. Nah 3 hal itu biasanya mampu membuat gue akhirnya tabrak aja dulu. Iya. Begitu udah di atas udah ngomong enak juga. Dinikmatin dan pencapaian kecil akhirnya bikin lo punya rasa percaya diri sehingga proses untuk mengendalikan nervous lo itu bisa semakin lama semakin pendek, makin singkat. Wow, nice. Bagus banget ya. Jadi saya ingin praktekkan ya. Bisa. Tapi sampai sekarang gue juga masih grogi. Kadang-kadang juga masih suka salah ngomong gitu. Tapi menurut gue grogi itu adalah berarti lo masih excited dengan apa yang lo lakukan. Iya. Iya kan? Dan manfaatin semua forum itu untuk latihan lo ngomong. Walaupun kadang-kadang kalau lo ketemu sama orang yang ngomong gitu ya. Aduh. Ujungnya di mana sih nih? Maksud lo apa sih? Sampai kadang-kadang juga bikin suasananya membuat lo nggak berani untuk ngomong, akhirnya lo diem aja gitu. Nggak apa-apa, jangan dipaksain. Kalau lo harus ngomong, lo ngomong. Kalau enggak, lo bisa jadi penyimak dan memberikan tanggapan yang tepat. Oke, Bayoktara. Kalau misalnya lo dapet apa yang lo cita-citain ini, you got the power untuk bisa membantu orang lebih dengan otot-otot politik lo yang akan terlatih gitu ya. Amin. Apa yang paling lo akan lakukan? 2 aja yang paling penting lo akan lakukan. Pendidikan, pekerjaan. Karena dua-duanya urusannya soal kesejahteraan. Gue ngelihat di Jakarta, terutama di Jakarta Timur, soal pendidikan itu belum menggembirakan. Dari 5 wilayah kota dan 1 Kabupaten Kepulauan Seribu itu ada di posisi nomor 3 dari bawah. Jadi kualitas indeks pembangunan manusianya masih kurang menggembirakan. Kenapa? Karena nggak punya dana, nggak punya uang untuk sekolah. Terus nggak mampu otak gue, masih pengen main. Atau enggak, ya ada tapi jauh banget. Males gue mendingan kerja. Nah ini yang harus dibenerin. Berarti sekolah harus merata, zonasi harus lebih menampung lebih banyak murid. Terus kesehatan stunting juga dipenuhi gizi keluarga supaya perkembangan otaknya maksimal, badannya maksimal. Terus juga guru-guru diberikan kesejahteraannya lebih benar. Karena kan banyak orang yang mikir jadi guru adalah saat lo gak bisa jadi apa-apa lagi jadi guru aja. Enggak gitu dong, harus dibalik. Harus sama seperti profesi yang ini mau jadi astronot, mau jadi general manager. Harus pakai yang gaji yang normal, yang wajar gitu. Nah, sehingga muncul kreativitas. Ini harus dibenerin. Pertama edukasi. Kedua adalah pekerjaan. Karena memang kita banyak investasi masuk ke Indonesia. Tapi investasi yang masuk tidak menyelesaikan masalah kemiskinan. Ketimpangan di Jakarta aja 1,19. Artinya yang paling kaya sama yang gaji yang UMR itu 1 sampai 19 kali. Jauh ya? Jauh banget. Malaysia aja 1,14.
Kita masih ketinggalan. Nah, kenapa? Karena memang jumlah pengangguran memang berkurang. Tapi kalau dilihat jumlah tenaga kerja yang mampu mendapatkan penghasilan yang layak setelah 35 jam kerja selama seminggu, itu sedikit banget. Sedikit banget. Jadi masih banyak orang belum punya pekerjaan berkualitas. Karena apa? Karena ya peraturan-peraturannya, karena lapangan pekerjaannya, yang jadi UMKM juga masih urusan perizinan yang ngejelimet banget, dikasih pelatihan asal hanya menggugurkan kewajiban gitu. Yang penting udah bikin pelatihan, lu bisa apa enggak terserah. Nah itu yang gue kadang-kadang gatel gitu. Padahal ada anggarannya, lu pakai anggaran pemerintah ya latih sampai jadi dong. 20% kayak 20% APBD untuk pendidikan setiap tahun. Itu gede loh. Tapi angkanya nggak kemana-mana. Kalau masih jalan di tempat berarti ada yang salah dong. Nah itu yang menurut gue dua hal tadi bisa terjadi karena inkonsistensi. Dari mulai perencanaan, pengawasan, penyusunan anggaran, pelaksanaan di lapangan, evaluasi dampak, dan laporan. Bisa beda-beda nih bos angkanya. Jadi antara eksekutif dan legislatif memang harus benar-benar ada pengawasan sampai ke level komponen. Padahal kan program-program yang udah terjadi, kita bilang di Jakarta ya. Ya untuk pendidikan deh, let's say KJP dan seterusnya itu kan udah terjadi. Tapi itu, banyak juga yang harusnya dapat tapi nggak dapat. Yang harusnya nggak dapat. Harusnya nggak dapat malah dapat. Dan ada yang kita udah dibantu 3 tahun, tahun keempat kok nggak dibantu lagi. Ya karena mungkin keadaan perekonomiannya sudah membaik. Nah ini juga nih mental orang masih banyak yang ya ditanggung dong gue brojolin aja yang banyak, ditanggung pemerintah. Belum ada mental malu kalau dianggap lemah. Belum ada mental malu kalau dapat santunan terus menerus. Kalau lo malu, lo akan berusaha lebih baik. Berarti untuk menghilangkan itu sepertinya si generasi selanjutnya pendidikannya harus lebih baik supaya mental dia berubah ya. Iya, anak muda ini yang punya energi, yang punya tenaga untuk yuk kita benerin yuk, arahnya kayaknya gak seharusnya deh ke sini. Udah punya harapan itu, ada cawapres yang begitu. Tadi gue boleh ketawa gak sih? Ya Pak, tapi kan apa? Tapi kan muda. Ya muda doang. Yang terbaik bukan? Oke. Gila nih, bener di Oke, jadi gini. Berarti lo setuju bahwa muda bukan cuma sekedar harus muda. Iya. Butuh yang berkompeten. Iya dong. Punya pengalaman. Iya. Kalau merujuk ke cawapres dia udah punya pengalaman Pak. Pengalaman mengatur daerah. Banyak yang punya pengalaman lebih banyak dan lebih panjang dan sudah jatuh bangun. Lebih panjang rekornya dan lebih banyak prestasinya dibandingkan yang baru 2 tahun jadi wali kota. Oke. Kalau dia wali kota gara-gara pengusaha, banyak pengusaha sukses. Nadiem kurang apa? Anak muda, mewakili, proven, jadi menteri, ngurus Indonesia. Gitu loh. Kalau yang ini menurut gue, come on, ini anak-anak muda kita sayang sama Presiden Jokowi. Yes, we are. Jangan buat beliau di ujung jabatannya justru malah menjadi sosok yang memperjuangkan nepotisme. Please. Malu kita sama pejuang-pejuang 98. Lu 98 Pak? Gue 98. Itu Hendriawan sih teman sekelas gue, teman sebangku gue. Dari Trisakti. Oke. Makanya jadi begitu kita ada kejadian ini dan dipertontonkan hal seperti itu. Jadi ngerasa apa kita bikin kayak 98 lagi kali ya? Oke, sekian dulu Mbak Dokter. Thank you banget ya. Thank you.